Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin anak-anak ini punya masa depan lebih baik dari saya. Bukan pangkat yang membuat seseorang besar, tapi hatinya. Suatu hari, kisah ini viral di media sosial. Wartawan datang. Orang-orang tergerak. Bantuan mulai mengalir. Namun Agus tetap sederhana. Di balik seragam, polisi yang menjadi guru bagi anak pemulung. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Tersembunyi sebuah lorong sempit di sudut Srengseng, Kembangan. Di tempat itulah, suara-suara kecil memanggil seseorang. Bukan karena takut. Tapi karena mereka percaya. Karena mereka disayangi. Anak-anak bermain di jalanan kumuh. Lorong yang tak pernah dilihat dunia. Sebut saja Rini. Usianya baru 9 tahun, tapi tangannya sudah penuh kapalan. Setiap hari ia ikut ibunya menyusuri jalanan, memulung kardus dan botol bekas. Sekolah? Itu hanya mimpi. Pak, Rini pengen sekolah, tapi ibu bilang nggak ada uang buat beli seragam. Kata-kata itu, yang terdengar begitu sederhana, jatuh di telinga Aibtu Agus seperti petir yang menyayat hati. Ia bukan hanya seorang polisi, tapi juga seorang ayah. Dan di momen itu, ia merasa seperti seorang ayah bagi ratusan anak yang dunia abaikan. Seragamnya bukan lagi coklat, tapi hati. Setiap sore setelah bertugas, Aibtu Agus tak pulang ke rumah. Ia menuju gang kecil tempat anak-anak berkumpul. Ia membawa papan tulis bekas, spidol seadanya, dan segenggam semangat yang tak pernah habis. Ia menggelar tikar di tanah kosong. Satu persatu anak datang, duduk bersila. Belajar menulis nama mereka sendiri. Belajar mengeja A, B, C, belajar bermimpi. Tetangganya mencibir. Beberapa bilang dia cari perhatian. Tapi Agus tak peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mereka bukan sampah. Mereka anak-anak kita juga. Cahaya kecil di tengah gelap. Hari itu hujan deras mengguyur. Tanah tempat belajar berubah becek. Tapi anak-anak tetap datang, menunggu di bawah terpal lusuh. Agus datang sambil menggotong papan tulis di pundaknya, setengah basah kuyup. Hari ini kita belajar mimpi. Siapa yang mau jadi dokter? Tangan mungil itu terangkat, penuh harap. Siapa mau jadi guru? Semua anak tersenyum. Siapa mau jadi polisi kayak Pak Agus? Lorong itu, yang dulu sunyi dan suram, kini dipenuhi tawa dan suara cita-cita. Tempat itu berubah nama jadi TPA Maju Bersama, bukan cuma tempat belajar, tapi tempat anak-anak jalanan mulai mempercayai masa depan mereka sendiri. Ketika dunia akhirnya melihat. Suatu hari, kisah ini viral di media sosial. Wartawan datang. Orang-orang tergerak. Bantuan mulai mengalir. Namun Agus tetap sederhana. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin anak-anak ini punya masa depan lebih baik dari saya. Bukan pangkat yang membuat seseorang besar, tapi hatinya. Dan mungkin, di balik seragam coklat itu, ada seorang guru, seorang ayah, dan pahlawan yang tak pernah berharap dipuja. Anak-anak itu bukan butuh belas kasihan. Mereka hanya butuh satu orang yang percaya pada mereka. Aibtu Agus Rianto. Hei, jangan ganggu aku dengan cerita sedihmu itu. Kalau kamu lagi lapar, carilah kerja, bukan mengemis di depan rumahku. Pengemis itu pun hanya bisa menunduk. Tapi Pak Haji Umar malah memukulkan tongkatnya ke tanah dan berkata kasar serta dengan kesombongannya Pak Haji Umar pun mengusir pengemis tua itu. Pak Haji sombong yang dihukum Tuhan. Azabnya bikin semua ternganga. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang yang biasa disebut Pak Haji Umar. Ia tinggal seorang diri. Istrinya sudah lama meninggal. Ia pria kaya yang katanya taat beribadah. Tapi siapa sangka, di balik rumah mewahnya, tersimpan hati penuh kesombongan dan kebencian. Setiap hari dia sering menghina tetangga yang miskin, dan membanggakan harta serta statusnya seakan-akan ia lebih dari siapapun. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di suatu hari, di kediaman Pak Haji Umar, cuacanya sangat terik sekali. Tiba-tiba datang seorang pengemis tua, berpakaian lusuh dan sepertinya tampak kelelahan. Pengemis itu mengetuk pintu rumah Pak Haji Umar, dan ketika Pak Haji sudah keluar, pengemis tua itu berkata, "Maaf Pak Haji, saya hanya meminta sepotong rezeki untuk bertahan hidup." Lalu seketika dengan wajah yang nampak marah,
Pak Haji Umar pun menghardiknya. "Hei, jangan ganggu aku dengan cerita sedihmu itu. Kalau kamu lagi lapar, carilah kerja, bukan mengemis di depan rumahku." Pengemis itu pun hanya bisa menunduk. Tapi Pak Haji Umar malah memukulkan tongkatnya ke tanah dan berkata kasar serta dengan kesombongannya Pak Haji Umar pun mengusir pengemis tua itu. Pak Haji Umar berkata, "Pergi. Jangan berani-berani muncul di sini lagi." Reaksi tetangga dan penonton. Di saat itu pula, banyak warga yang melihat Pak Haji Umar memakai pengemis tua itu. Ada dari salah satu warga, mengatakan kepada warga sebelahnya, "Lihat, betapa kejam dan sombongnya Pak Haji Umar ini. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Sungguh orang yang tak tahu diri." Awal azab mulai terjadi. Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian, bisnis Pak Haji Umar mulai hancur. Barang dagangannya semua tak laku, semua karyawannya pergi mengundurkan diri, karena tak ada satupun barang yang terjual, dan hutang Pak Haji Umar mulai menumpuk di mana-mana. Lalu, setelah kejadian karyawannya yang mengundurkan diri, beberapa hari kemudian tiba-tiba, tubuhnya Pak Haji Umar, yang dulu kuat, kini mulai rapuh, sering sakit dan nyeri yang tak tertahankan. Mimpi peringatan, teguran Tuhan. Kondisi Pak Haji Umar pun mulai mengkhawatirkan. Namun, di saat ia tidur, di dalam Pak Haji mulai mimpi yang sangat mengerikan. Sosok pria tua putih muncul dengan suara menggema di telinga. Lalu sosok pria tua di dalam mimpinya pun berkata, "Pak Haji Umar, kesombonganmu telah mengundang murkaku. Balasan untukmu sudah dekat." Seketika Pak Haji terbangun dan berteriak, tapi rasa takut dan penyesalan belum menyentuh hatinya sepenuhnya. Konfrontasi dan pengakuan. Suatu hari, saat hujan deras, Pak Haji Umar bertemu pengemis yang dulu diusirnya. Pengemis itu duduk di depan rumahnya, ia kedinginan dan sangat kelaparan. Namun kali ini Pak Haji Umar berbeda, dia berbicara ke pengemis tua itu, dengan suara gemetar. Pak Haji berkata, "Aku minta maaf. Aku dulu terlalu sombong dan buta hati." Pengemis itu hanya menatap dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Hanya penyesalan tulus yang bisa menebus kesalahanmu." Setelah kejadian di mimpinya dan bertemu dengan pengemis tua, kini, Pak Haji Umar mulai berubah. Dari pria yang selalu menghinakan dan menyakiti orang biasa, ia menjadi sosok yang merendah serta mulai membantu tetangga dan warga di sekitarnya. Tapi, pelajaran dari cerita ini jelas, jangan pernah sombong dan menghina sesama. Karena azab Tuhan datang tepat saat kita lengah. Pesan penutup untuk penonton. Kalau kamu merasa ada Pak Haji dalam hidupmu, yang sombong, merendahkan, dan tak peduli orang lain, ingatlah bahwa Tuhan Maha Adil. Suatu saat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan tunggu sampai azab datang untuk berubah. Mulailah dari sekarang, rendahkan hatimu dan tolong sesamamu. Tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.